الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Muqaddimah fil Qawaidil Fiqhiyah karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Uwayyid hafizahullahu taala. Ya, silakan dibuka halaman 104. Al-Qaidatul Khamisah, kaidah sughra yang kelima. Idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badali. Kalau terhalangi untuk menerapkan yang asal, yang menjadi pokok, yang menjadi landasan, maka yusaru ilal badal, maka beralih menerapkan penggantinya. Idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badali. Kalau terhalangi untuk menerapkan yang pokok, yang utama, maka baru beralih kepada penggantinya. Ini salah satu kaidah fiqhiyah. Ya, kalau kita mendengar kaidah ini, kira-kira kasus fikih apa yang tergambar, yang paling cepat tergambar dalam benak kita, yang paling gampang? Ya, biasanya tentunya masalah tayamum. Ketika tidak ada air, maka beralih yang tadinya harusnya berwudu, ya, beralih kepada tayamum. Maka di sini wudu itu asal. Wudu itu asal dalam masalah taharah, bersuci sebelum sholat. Namun ketika terhalangi untuk melakukan wudu, ketika tidak mampu, tidak memungkinkan untuk melakukan wudu, baru berpindah kepada pengganti dari wudu, yaitu tayamum. Ini contoh penerapannya. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala mengatakan, al-makna al-aslu huna ma yajibu ada'uhu. Makna kaidah di atas, yang dimaksud dengan al-asl pada kaidah di atas adalah ma yajibu ada'uhu. Sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Ya, maka kalau kita terjemahkan tepatnya apa ya? Ya, pokok gitu ya. Pokok yang menjadi pokok, itulah yang harusnya ditunaikan pertama kali. Ma yajibu adahu, yang wajib untuk ditunaikan pertama kali. Wal ada al-ityanu bil asli. Dan yang dimaksud dengan al-ada adalah mengerjakan sesuatu yang asal. Mengerjakan sesuatu yang ideal. Ya. Dikerjakan pada tempatnya, dikerjakan pada waktunya, dikerjakan sesuai dengan caranya yang seharusnya. Itulah al-ada. Nah, nanti lawan dari al-ada adalah al-qadha. Qadha itu mengerjakan sesuatu yang di luar dari seharusnya. Bukan pada tempat yang seharusnya, bukan pada waktu seharusnya, bukan pada cara yang seharusnya. Nah, jadi al-ada itu lawan dari al-qadha. Ammal badalu fahuwa al-qadha. Sedangkan
kata-kata al-badal pada kaidah fikih di atas yusoru ilal badal. Badal di sini maksudnya qadha. Jadi kaidah di atas itu maknanya adalah idza ta'adzara al-aslu yusoru ilal qadha. Kalau yang pokok itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka berpindah kepada qadha. Wal qadha'u huwa al-ityanu bil khalafi awil badali. Sedangkan qadha maknanya adalah menerapkan pengganti. Khalaf itu pengganti atau badal. Badal juga artinya pengganti. Menerapkan sesuatu yang sifatnya dia pengganti, bukan yang ideal, bukan yang utama, bukan yang pokok. Ini makna perkatanya. Kemudian wal muradu, sehingga makna umum dari kaidah di atas adalah annal wajibah huwa adaul asli. Yang wajib sebenarnya adalah mengerjakan yang asal, mengerjakan yang pokok. Fa idza lam yumkin ifa'uhu wal itsyanu bihi. Sedangkan ketika tidak mungkin untuk menunaikan dan mendatangkan yang pokok tersebut, fa innahu yantaqilu al-hukmu ilal badali. Maka hukumnya berpindah kepada badalnya, pada penggantinya. Perhatikan di sini kata Syekh Al-Bassam, kalau yang asal itu tidak memungkinkan untuk dikerjakan, maka hukumnya berpindah. Ini penjelasan yang bagus ya. Hukumnya berpindah kepada badalnya. Artinya hukumnya sama, namun berpindah kepada badalnya, kepada penggantinya. Contoh, ya. Ketika seseorang mampu untuk berdiri, maka dia wajib sholat dalam keadaan berdiri. Dan ini adalah asalnya. Asalnya sholat itu dalam keadaan berdiri. Ini yang menjadi pokok, ini yang menjadi utama gitu ya. Ini yang menjadi kondisi yang ideal. Sholat dalam keadaan berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka hukumnya berpindah kepada sholat dalam keadaan duduk. Jadi sholat hukumnya wajib gitu ya. Dan ketika mampu berdiri, maka wajib dalam keadaan berdiri. Ketika nggak mampu berdiri, hukum wajib tersebut berpindah kepada duduk. Karena duduk adalah pengganti dari berdiri. Nah, maka ketika orang itu nggak bisa berdiri, ya, dan dia mampu duduk, nggak boleh dia sholat dalam keadaan berbaring. Nggak boleh, karena badal dari berdiri itu duduk. Ya. Sehingga sholat dalam keadaan berbaring di sini nggak punya hukum. Ya. Nggak boleh. Nah, jadi yang tadinya hukum wajib itu ada pada berdiri, berpindahnya ke duduk. Karena itulah pengganti dari berdiri. Sehingga kalau dia mampu duduk kok malah berbaring, nggak sah sholatnya, nggak ada hukumnya. Nah, tapi kalau dia nggak mampu duduk juga, baru berpindah kepada berbaring. Kemudian, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Al-Wayyid, hafizahullah ta'ala, di catatan kaki nomor 1. Beliau mengatakan, walafdhul qa'idati yanussu ala anna man ala anna min syartil uduli anil asli ilal badali huwa ta'adzurul badali.
Ya, ini bukan salah cetak mungkin ya. Harusnya huwa ta'adzurul asli. Ta'adzurul asli, bukan ta'adzurul badali. Lafaz dari kaidah di atas itu menegaskan bahwasanya di antara syarat bolehnya berpindah dari asal kepada badal, kepada pengganti, syaratnya adalah ta'adzurul asli. Tidak memungkinkannya mengerjakan yang asal. Harus dikoreksi ini ya. Ta'adzurul asl. Walidha la yasihu al-badalu ma'a imkanil asli. Oleh karena itu, tidak sah untuk mengerjakan badal, mengerjakan pengganti, padahal masih memungkinkan untuk mengerjakan yang asal. Oleh yasihu at-tayammumu mathalan. Contohnya, tidak sah melakukan tayammum ma'a imkani al-wudu'i. Padahal masih memungkinkan untuk wudu. Wa adami ta'adzurihi. Dan tidak ada kemustahilan untuk wudu. Artinya wudu masih mungkin. Tidak mustahil. Contoh ya. Contoh, nggak berapa lama saya melihat sepasang suami istri naik kereta api. Istrinya bercadar juga. Gitu. Kemudian saya lihat mereka melakukan sholat di kereta api, kemudian bertayamum. Bertayamum di kereta api. Maka pertanyaannya, apakah mustahil melakukan wudhu di kereta api? Apakah mustahil? Apakah nggak memungkinkan melakukan wudhu di kereta api? Jawabannya tidak demikian. Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mudah gitu ya untuk melakukan wudhu di kereta api. Bukankah ada toilet? Ya. Apalagi sekarang toilet di kereta api sudah nyaman sekali. Ya. Bisa mencuci kaki, bisa untuk membasuh kaki bahkan toiletnya itu ya. Air banyak. Andai kan nggak ada toilet, bukankah masih ada air minum untuk berwudu? Masih bisa untuk berwudu. Masih banyak kemungkinan. Masih banyak kemungkinan untuk berwudu. Maka keliru. Bahkan tidak sah wudunya. Kata beliau, la yasihhu at-tayammumu ma'imikanil wudu. Nggak sah tayamum kalau wudu masih mungkin. Contoh lain di pesawat terbang. Banyak kita lihat ya, jamaah umroh, jamaah haji, wudu di pesawat terbang. Pertanyaannya, apakah mustahil wudu di pesawat terbang? Apakah benar-benar nggak mungkin bisa wudu di pesawat terbang? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Bukan nggak ada toilet juga? Ada air banyak di pesawat terbang. Ya. Tapi dilarang sama pramugari. Apakah larangan pramugari bisa menyebabkan berpindahnya asal menjadi badal? Gitu kan? Ini kan asalnya wudu. Itu wajib. Gitu ya. Bahkan itu syarat sholat. Gitu ya. Apakah dengan adanya larangan pramugari, kemudian yang asalnya wajib ini, wudhu ini berubah menjadi tayamum? Nggak bisa, mau siapa pramugari? Kalau dia ulil amri, oke. Kalau dia ulil amri, dilarang sama ulil amri untuk berwudhu. Siapa yang berwudhu akan dipenjara. Siapa yang berwudhu akan dibunuh misalnya.
Ini larangan zolim dari ulil amri ya. Tapi andaikan ulil amri melarang demikian, maka kita sebagai rakyat dibolehkan untuk tayamum. Walaupun ulil amri dosa. Ya, kalau ketika itu air ada gitu ya. Nah, maka larangan pramugara itu tidak membuat berpindah dari asal kepada badal. Enggak membolehkan untuk tayamum, enggak. Ya. Jadi di pesawat terbang masih bisa berwudu. Andaikan tidak di toilet masih bisa pakai air minum. Kan ada botol air minum. Bisa nggak untuk berwudu? Bisa. Ya, banyak caranya gitu ya. Jadi keliru ya para penumpang pesawat terbang yang bertayamum di pesawat. Bahkan lebih parah lagi, ya saya pernah melihat orang bertayamum di Masjid Haram karena alasan sudah mepet waktu nih, sholat sudah mau mulai atau sudah mulai gitu ya, wudhu batal, dia tayamum. Apakah nggak memungkinkan untuk wudhu di Masjid Haram gitu ya? Apakah mustahil untuk wudhu sehingga beralih kepada tayamum? Jawabannya dari mana mustahilnya? Toilet banyak, ya. Air melimpah. Namanya juga masjid, apalagi Masjid Al-Haram di Mekah gitu ya. Itu pusatnya masjid gitu kan. Masa nggak bisa wudhu? Nggak mungkin. Di masjid kampung aja bisa wudhu, apalagi Masjid Haram. Wudhu bisa, oh, tapi kan nanti telat sholatnya. Karena tempat wudhunya jauh. Nanti selesai wudhu, sudah selesai sholat. Nggak ada masalah. Itu tidak, alasan itu tidak membuat berpindahnya asal kepada badal. Nggak membuat seseorang boleh melakukan tayamum. Nggak boleh. Ya memang tempat wudhunya jauh ya. Nanti harus jalan jauh, harus turun ke bawah, macam-macam. Tapi orang yang melakukan itu, andaikan dia telat sholat, artinya ketika selesai wudhu, dia tidak bisa mengikuti jamaah, dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Gak ada masalah, itu udur. Tapi dia tetap wajib berwudhu. Nggak boleh tayamum, nggak boleh. Nah, jadi min syurutil udul anil asli ilal badal huwa ta'adzurul asl. Syaratnya boleh berpindah dari asal kepada badal adalah tidak memungkinkannya untuk melakukan asal itu. Dan tidak sah melakukan badal, la yasihul badalu ma imkanil asli. Tidak sah melakukan badal atau pengganti selama memungkinkan untuk melakukan asal. Contohnya tadi tayamum. Tidak sah tayamum kalau masih memungkinkan untuk wudhu. Makanya bolehnya tayamum itu tidak sekedar air tidak ditemukan. Tidak sekedar itu. Tapi harus berusaha mencari dulu. Jadi bukan, wah saya mau sholat nih, depan saya nggak ada air. Depan saya nggak ada air. Ah, berarti boleh saya tayamum. Enggak seperti itu, ya cari dulu. Siapa tahu kamu nggak tahu tempat wudhu di mana gitu ya. Siapa tahu air ada, cuman harus effort sedikit. Siapa tahu air ada, tapi kamu nggak tahu. Maka harus ada usaha dulu untuk mencari tahu apakah air benar-benar nggak ada. Kemudian andai kan air ada, kemudian dia merasa nggak bisa menggunakan air, maka harus benar-benar dipastikan bahwasanya benar-benar nggak bisa. Benar-benar nggak bisa itu artinya mudaratnya sangat-sangat besar. Seperti orang yang sedang sakit, ya misalnya dia sakit meriang, dia demam, kalau dia gunakan air, maka dia akan bertambah parah dan itu pasti. Atau prasangka kuat, dia akan bertambah parah penyakitnya. Maka ketika itu boleh pakai tayamum.
Karena ada kepastian atau ada prasangka kuat akan terjadi mudarat. Ya. Bukan baru kayaknya. Wah, kayaknya mudarat sih. Tapi nggak pasti. Nggak bisa dipastikan itu mudarat atau ada prasangka kuat itu mudarat. Kalau menggunakan air, baru boleh tayamum. Wa ta'adzurul asli. Nah, di sini menggunakan kata-kata ta'adzurul asl. Berarti yang di atas memang salah cetak ya. Wa ta'adzurul asli bima'na adamu imkani husulihi syar'an au ajzan. Dan mustahilnya melakukan yang asal, maknanya adalah tidak ada kemungkinan sama sekali untuk mendapatkannya, untuk melakukan yang asal itu, baik secara syar'i maupun secara kemampuan. Tidak memungkinkan secara kemampuan, ini jelas ya. Seperti tadi orang sakit, demam, kemudian dia nggak bisa berwudu karena nanti akan tambah parah. Ini nggak mungkin secara kemampuan. Atau orang yang ingin berwudu tapi air sama sekali nggak ada. Dia nggak bisa menghadirkan air, dia nggak bisa menemukan air setelah dia sudah mencari-carinya. Dia sudah tanya kemana-mana, memang air nggak ada. Maka ini orang nggak mampu secara kemampuan. Bagaimana contohnya nggak mampu secara syar'i? Contohnya seorang wanita yang punya dana untuk haji, dia sehat, dia bisa melakukan perjalanan, namun tidak ada mahram safar. Ini orang tidak mampu secara syar'i. Secara kemampuan mampu. Dia punya uang, dia bisa melakukan perjalanan, ya, dia sehat, secara kemampuan mampu. Tapi secara syar'i dia nggak mampu karena nggak punya mahram. Wa ta'adzuru fil qaidati laisa ala zahirihi. Balil muradu ma udhina kullu ma adhina asy-syari'u bitarkihi wa udhira an fi'lihi. Dan ta'adzur kemustahilan yang disebutkan di dalam kaidah, idza ta'adzara al-aslu, kalau mustahil untuk melakukan yang asal. Nah, kemustahilan ini tidak dimaknai secara zahir, tidak dimaknai secara letterlek, artinya benar-benar harus mustahil. Nah, namun maksudnya adalah semua yang diizinkan oleh syariat untuk ditinggalkan dan dianggap sebagai udzur dari pelakunya. Li ta'adzurin au masyaqqatin. Baik karena adanya satu udzur secara syar'i atau adanya satu masyaqqah kesulitan. Contohnya tadi ya, seorang wanita yang ingin haji, dia sudah punya kemampuan secara finansial, badannya sehat, dia bisa melakukan perjalanan, maka bagi dia tidak mustahil melakukan haji. Tidak mustahil, dia bisa melakukan haji. Nah, sehingga ta'adzara di sini tidak dimaknai mustahil secara mutlak, secara uh, zahir gitu ya. Letterlek tidak. Tapi termasuk juga di dalamnya semua perkara yang diberikan uzur dalam syariat. Termasuk diantaranya wanita yang tidak punya mahram. Dia dikasih uzur untuk tidak melakukan haji karena nggak punya mahram. Bahkan yang rajih, wallahu a'lam, wanita yang tidak punya mahram untuk melakukan safar, kalau dia tetap melakukan haji atau umroh, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Karena kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, la tusafirul mar'atu illa wa ma'adhi mahram. Nggak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Kata Nabi nggak boleh. La tusafiru, nggak boleh. Kalau dilakukan maka berdosa. Ya.
Sebagaimana juga dalam hadis sahih yang lain, ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya sudah terdaftar untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Namun masalahnya istri saya akan berangkat berhaji dan dia tidak ada mahram. Maka bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, hendaknya kamu pulang, jangan ikut jihad dan temani istrimu berhaji. Sampai Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk meninggalkan jihad demi untuk menemani istrinya berhaji. Makanya aneh ya, ada akhwat yang safar tanpa mahram, padahal suaminya ada, alasannya suaminya lagi nggak bisa cuti Ustaz, lagi kerja Ustaz, jadi nggak bisa nemenin saya. Ini jihad, jihad aja suruh tinggalkan, apalagi kerja gitu kan. Oh, ada acara Ustaz, reunian, sawalan, jadi nggak bisa nemenin saya safar. Ini jihad suruh tinggalkan, apalagi cuma acara. Tinggalkan juga acaranya demi untuk menemani istri safar. Ya kalau suaminya nggak bisa juga ya sudah istrinya jangan safar. Kalau tidak berdosa, ya, istrinya berdosa. Wa min dalalatil qaidati annal muta'ayyina fi'lul wajibi al-asli. Dan di antara makna yang ditunjukkan oleh kaidah di atas adalah bahwasanya yang wajib bagi seseorang muta'ayyin, yang fardu ain bagi seseorang adalah fi'lul wajib. Mengerjakan apa yang wajib bagi dia, yang merupakan asal bagi dia. Wala yajuzu tarkuhu lil badali. Dan nggak boleh meninggalkan yang wajib tersebut kemudian melakukan yang badal. Ma'al qudrati alaih, padahal masih mampu melakukan yang wajib tersebut. Ini juga kaidah yang digunakan oleh jumhur ulama dalam masalah qadha fidyah wanita hamil. Jadi wanita hamil dan menyusui juga, kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan, apakah mengqadha puasanya di hari yang lain, ataukah membayar fidyah, ataukah dua-duanya, qadha plus fidyah. Ini ada khilaf ulama. Nah, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan qadha itu ada. Wanita hamil menyusui wajib qadha puasanya. Walaupun ulama 4 mazhab khilaf apakah ada tambahan fidyah atau tidak. Ya. Tapi 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Ya. Semua mazhab mengatakan wajib qadha. Mereka ada khilaf tentang apakah qadha saja ataukah qadha plus fidyah. Di antara alasannya adalah kaidah ini. Idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badal. Kalau yang asal itu tidak memungkinkan, maka baru berpindah kepada badalnya. Puasa itu asal. Wanita hamil menyusui nggak puasa ya, maka pada asalnya dia harus puasa untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Fidyah itu badal. Fidyah itu pengganti dari puasa. Puasa kan dibayarnya puasa harusnya. Maka puasa itu asal. Fidyah itu badal. Berpindah kepada badal, berpindah kepada fidyah itu harus ta'adzurul asal. Harus mustahil untuk puasa. Nah sekarang wanita hamil dan menyusui, apakah mustahil untuk puasa? Seumur hidupnya gitu ya. Kalau sudah hamil menyusui nggak mungkin bisa puasa lagi. Sampai mati. Apakah seperti itu? Kan tidak. Masih ada kemungkinan dia bisa untuk berpuasa di masa-masa setelahnya nanti. Oleh karena itu maka tidak yusoru ilal badal, nggak berpindah kepada fidyah. Tetap puasa karena masih mungkin untuk puasa. Karena tidak tercapai syarat dari kaidah ini yaitu ta'adzurul asal.
mustahilnya melakukan asal. Balil wajibu hina idzin al-masiru ila badalihi lamma ja'ala asy-syar'u lahu badalan. Fa in lam yakun fi'lul asli wa ta'adzara fala yajuzu at-tarku bil kulliyati. Ketika tidak mampu untuk melakukan yang asal dan ta'adzar mustahil, maka tidak boleh meninggalkannya secara sepenuhnya. Ya, ketika tidak mampu melakukan yang wajib, bukan berarti kewajibannya langsung gugur gitu ya. Ketika nggak mampu melakukan sholat sambil berdiri, bukan berarti sholat menjadi nggak wajib. Nggak seperti itu. Balil wajibu hina idzin al-masiru ila badalihi. Namun yang wajib ketika itu adalah berpindah kepada badalnya. Lamma ja'ala syar'u lahu badalan. Ketika syariat menjadikan dia sebagai pengganti, sebagai badal. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan, wa qad thabata bin nassi wal ijma'i annahu ya'ni atayammuma yabtulu bil qudrati ala isti'malil ma'i. Dan telah sahih berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma ulama bahwasanya tayamum itu batal kalau orang yang melakukannya bil qudrah punya kemampuan untuk menggunakan air. Tayamumnya tidak sah. Ya, silakan dibaca. Ummu Ali, ya. Kembali ke matan wa yakunu dzalika. Bismillah, qala al-alifu hafizahullah ta'ala wa yakunu dzalika fi huquqillahi ta'ala khas-salati fi waqtiha wa yakunu fi huquqil ibadi karaddil maghsubi fal wajibu al-ityanu bil ada'i kamilan khas-salati fi waqtiha ma'al jama'ati fa in fata waqta fa in fata waqtuha Wa, waktuha, ya. au fa au fa'atat au fa'atatil jama'atu ata bil qada'i ba'da fawatil jama'ati au ba'da khurujil waqti. Nah, cukup dulu. Wa yakunu dzalika fi huquqillahi ta'ala. Dan ini berlaku pada hak-hak Allah Ta'ala. Kasolati fi waktiha. Contohnya, sholat pada waktunya. Artinya sholat pada waktunya itu adalah asal. Sholat pada waktunya itu adalah asal. Sholat di luar waktunya, nah itu kodok. Itu kodok atau badal gitu ya. Maka selama masih memungkinkan untuk sholat pada waktunya, nggak boleh seseorang mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Ini perbuatan dosa. Wa yakunu fi hukukil ibadi. Dan kaidah ini juga berlaku pada hak-hak hamba. Berlaku pada hak Allah dan juga berlaku pada hak-hak hamba. Karadil maghsubi, contohnya dalam kasus mengembalikan barang yang dirampok atau dicuri. Ketika yang dirampok itu misalnya handphone, gitu ya. Kemudian yang merampok atau mengambil ini bertaubat. Sedangkan dia tidak mampu untuk mengembalikan handphone persis yang dicuri itu. Ya. Jadi handphone yang dicuri itu yang milik aslinya gitu ya.
itu sudah dijual, sudah entah kemana gitu ya. Sudah nggak bisa di-track lagi. Maka dia wajib untuk mengembalikan handphone yang sama mereknya, sama serinya gitu ya. Nah itu badal. Atau dia kembalikan berupa uang yang senilai dengan handphone tersebut. Itu juga badal. Nah, jadi kaidah ini, idza ta'adzara aslu yusaru ilal badal, ini berlaku pada hak-hak Allah dan juga berlaku pada hak-hak hamba. Wal wajibu al-ityanu bil ada'i kamilan. Maka yang wajib pertama kali adalah menunaikan dengan ada. Menunaikan dengan sesuai pada waktunya, pada tempatnya, pada cara yang seharusnya, kamilan secara sempurna. Kasolati fi waktiha ma'al jamaati. Contohnya sholat pada waktunya secara berjamaah bagi laki-laki. Fa'in fata waktuha. Namun kalau waktunya sudah lewat, au fatat al jama'ata. Ini bukan fa'atat ya, ini juga salah cetak mungkin. Harusnya setelah fa itu alifnya tidak ada hamzahnya. Fatat al jama'ata. Atau dia melewatkan sholat jamaah. Maka ata bil qada'i ba'da fawatil jama'ati. Maka dikerjakan sholatnya sebagai qadha, mengganti setelah dia ketinggalan jamaah. Au ba'da khurujil waqti, atau dikerjakan sholatnya setelah waktunya habis. Jadi kalau ada orang kesiangan bangun subuh, dia bangun jam 7 pagi, waktu subuh sudah habis. Bukan berarti dia nggak wajib sholat subuh, dia tetap wajib sholat subuh qadhaan, sebagai qadha. Walaupun waktunya sudah habis, tetap dia wajib kerjakan sholat subuh. Kemudian selanjutnya, Ummu Hilyah. Assalamualaikum. Wal maghsubul wajibu radduhu raddan kamilan fa in ta'adzara bitalafihi aw adamil qudrati ala raddihi fa yuraddu badaluhu mislan in kana misliyan aw qimatuhu in kana mutaqawwaman Nah, wa min cukup dulu. Wal maghsubu al wajibu radduhu raddan kamilan. Dan barang yang dicuri wajib untuk dikembalikan sebagaimana yang diambil, maksudnya raddan kamilan itu secara sempurna, maksudnya yang diambil yang itulah yang dia kembalikan gitu ya. Jadi sama aduh, barang yang barang yang diambil jangan jangan pakai kata-kata sama, nanti bisa rancu ini. Barang yang diambil itu yang dikembalikan gitu ya. Fa'in ta'adzara bitalafihi. Namun kalau dia nggak mampu untuk mengembalikan barang yang dia ambil itu karena sudah rusak, au ada mil qudrati ala raddihi, atau nggak mungkin untuk bisa dikembalikan karena sudah tidak bisa di tracking lagi barangnya, sudah nggak tahu ada di mana. Maka fayaruddu badalahu. Maka dia kembalikan badalnya, penggantinya. Mislan, yang sama. Ini baru yang sama ya. Ingka mislian, kalau memang barang ini ada yang sama. Dalam fikih ada istilah mal misli. Jadi harta yang ada yang semisal dengan dia gitu ya. Karena ada harta yang nggak ada yang semisal. Contohnya apa? Misalnya eh, apa ya? Burung ya. Burung perkutut gitu ya. Burung perkututnya dicuri. Kemudian yang dicuri ini udah nggak bisa di tracking lagi ada di mana. Kemudian dituntut untuk mengembalikan burung yang sama. Suaranya harus sama.
panjang badannya sama, ya, corak-corak, bulunya harus sama. Itu nggak mungkin. Maka burung perkutut bukan mal misli. Ya, bukan harta yang ada yang persis sama. Ada burung lain yang persis sama dengan dia. Kalau burung perkutut banyak, tapi kan yang sama persis suaranya kan susah. Ya, yang sama coraknya, sama panjang lebarnya susah. Tapi kalau handphone pasti ada. Ya. Handphone iPhone 17 Pro Max gitu kan. Nah, itu pasti banyak yang semisal dengan itu. Sama persis, fiturnya sama, warnanya sama, sama persis. Ini namanya mal misli. Au qimatuhu au qimatahu in kana mutaqawwaman. Ada mal mutaqawwam, yaitu harta yang bisa ditakar nilainya. Nah, kalau nggak bisa misli yang semisal ya maka dengan nilai. Jadi burung perkutut yang dicuri itu berapa nilainya? Diganti dengan uang. Wa min adillati hadhil qaidati qauluhu ta'ala. Di antara dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang wajib, terutama salat wusta, salat yang tengah itu salat asar. Dan dirikanlah salat untuk Allah qanitin sebagai orang-orang yang taat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut ada serangan dari musuh, maka silakan kerjakan sholat sambil berjalan atau sambil menunggangi tunggangan. Artinya sholat dalam keadaan perang ya. Kalau khawatir dikejar musuh, maka boleh sholat sambil jalan atau sholat sambil di atas kendaraan. Dan surat Al-Baqarah 238 sampai 239. Silakan dibaca wajuh dilalahnya Ummu Zuhri, catatan kaki nomor 1. قال الشارح حفظه الله تعالى ووجه الدلالة من الآية أنه أمر بالصلاة على أصلها الواجب قياما ثم بين سبحانه أنه عند تعذر الأصل في الصلاة على صفاتها المشروعة للخوف فهو مأمورون بالبدل فهم مأمورون بالبدل وهو الصلاة وهم يمشون راجلين أو راكبين راجلين أو راكبين. Nah, wa wajhud dalalati minal ayati. Sisi pendalilan dari ayat di atas, annahu amara bis salati ala asliha al-wajibi qiyaman. Allah perintahkan kita atau orang-orang yang berjihad untuk salat dengan cara yang asal, yaitu dengan cara berdiri. Thumma bayyana subhanahu annahu 'inda ta'adzuril asli fi sholati ala sifatiha al-masyru'ati lil khawfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika mustahil untuk mengerjakan yang asal, yaitu mengerjakan sholat sesuai dengan tata caranya yang disyariatkan sambil berdiri, lil khawfi, karena adanya kekhawatiran, yaitu kekhawatiran diserang musuh. Fahum ma'muruna bil badali, maka mereka diperintahkan untuk mengerjakan badalnya. Wa huwa as-salatu wa hum yamshuna, yaitu sholat sambil berjalan. Rajilina berjalan kaki, au rakibina berjalan dengan hewan tunggangan. Ya, maka di Al-Baqarah 238, hafidhu ala salati wa salatil wusta, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Di sini
Allah perintahkan asal. Fa in khiftum, nah, perkataan Allah fa in khiftum ini bentuk dari idza ta'adzara al-aslu. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan yang asal, maka kata Allah farijalan aw rukbana. Silakan kerjakan sholat sambil jalan kaki atau sambil di atas hewan tunggangan. Nah, inilah bagian yang yusor ilal badal. Kerjakanlah penggantinya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan kalau kalian tidak mampu, coba kita lihat terjemahnya, An-Nisa 25. Taulan artinya kemampuan, ya. Kemampuan untuk menikahi. Sebagian ulama mengatakan taulan artinya mahar. Sebagian ulama mengatakan taulan artinya harta, nggak cukup hartanya. Siapa di antara kalian yang nggak mampu dari sisi harta atau di sisi mahar untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang muhsanat, yang menjaga dirinya, wanita baik-baik yang solehah gitu ya. Famimma malakat aimanukum, maka nikahilah budak-budak kalian, min fatayatikumul mu'minat, yaitu budak-budak yang merupakan budak-budak yang beriman. Surat An-Nisa ayat 25. Ini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mencari pasangan yang solehah bagi laki-laki. Ya. Sampai ketika tidak ada wanita solehah, tidak ada yang muhsanat itu solehah artinya. Menjaga dirinya, maksudnya menjaga dirinya dari dosa, dari maksiat. Wanita solehah. Ketika tidak ada wanita yang solehah, ya sudah, cari yang nggak solehah, bukan gitu. Wanita solehah nggak ada, udahlah nggak apa, cari yang nggak pakai kerudung, cari yang nggak sholat, cari yang buka-buka aurat, nggak gitu, nggak boleh seperti itu. Sampai kata Allah, kalau nggak bisa nikahi wanita solehat, ya sudah, cari budak wanita, yang penting tetap solehah. Cari budak wanita, wanita merdeka yang solehah, kamu nggak nemu atau kamu nggak mampu untuk nikah sama mereka, maka tetap cari yang solehah walaupun budak. Ini menunjukkan wajib untuk cari yang solehah, nggak boleh ya, seorang yang sudah tahu ilmu, ya, sudah kenal pengajian, kok bermudah-mudahan nikah dengan wanita yang tidak salihah. Apalagi ketika wanita salihah masih banyak. Ya. Nah, kemudian wujud dalalahnya kita baca, silakan dibaca. Ummu Halim. ووجه الدلالة من الآية أن الله أمر الرجال الأحرار بنكاح الحرة المؤمنة العفيفة وهذا هو الأصل ثم أخبر سبحانه أن من لم يستطع الزواج من الحرة Az- لعدم غناه Az-zawaja. Az-zawaja. الزواج من الحرة لعدم غناه وسعته فإنه ينتقل إلى البدل وهو الزواج من الأمة إذا خشي الوقوع في الفتنة. Nah, cukup.
وفي Wajud dalalati minal ayati. Sisi pendalilan dari ayat di atas. Anallaha amara ar-rijala al-ahrara. Allah perintahkan laki-laki yang merdeka. Binikahil hurrati. Ya, bukan harrati ya. Kalau harrah panas. Hurrah, wanita yang merdeka. Al-mu'minati, yang beriman. Al-afifati, yang solehah. Afifati yang solehah. Wahadha huwal aslu. Inilah yang asal. Ini yang wajib. Ya. Ini para umahat yang punya anak laki-laki, ya, dibimbing anaknya untuk nikahi yang salehah. Itu wajib hukumnya. Nggak boleh nikahi wanita yang nggak solehah. Nggak boleh. Ini asal, ini wajib. Thumma akhbara subhanahu anna man lam yastati' az-zawaja. Kemudian Allah kabarkan, siapa yang tidak mampu menikahi minal hurrati, wanita yang merdeka, li'adami ghinahu, karena dia nggak punya kemampuan, wasi'atihi, dan dia nggak punya kelonggaran harta, fa innahu yantaqilu ilal badali, maka bagi dia berpindah kepada badalnya. Wa huwa az-zawaju minal amati, yaitu menikahi budak. Idza khasyiya al-wuqu'a minal fitnati, kalau dia khawatir terjatuh pada fitnah, maksudnya pada zina. Ini juga menunjukkan bahwasanya wanita merdeka beda dengan budak. Budak kalau dinikahi oleh tuannya, maka dia merdeka. Afwan. Pada asalnya wanita yang dicari itu yang merdeka. Ya. Wanita yang dicari itu yang merdeka. Ketika tidak ada yang merdeka, maka baru berpindah kepada budak. Ya. Nah, jadi tadi saya koreksi tadi ya. Kalau budak dinikahi oleh tuannya menjadi merdeka, ini enggak ya, enggak. Nah, tapi di sini menunjukkan adanya perbedaan antara wanita merdeka dengan budak. Ya. Oleh karena itu, seorang suami, ini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kata beliau, ketika beliau membawakan ayat ini menunjukkan nggak boleh memperlakukan istri yang mana istrinya ini adalah wanita merdeka diperlakukan seperti budak. Nggak boleh. Nggak boleh memperlakukan istri seperti budak. Karena antara istri yang merupakan wanita merdeka beda dengan budak. Seorang suami yang memperlakukan istrinya seperti budak, padahal dia bukan budak, ini zalim. Ini memperlakukan sesuatu bukan dengan perlakuan yang seharusnya. Menempatkan sesuatu bukan yang seharusnya. Ini zalim. Ya, selanjutnya dibaca. Ummu Maryam wa fil ayataini. وفي الآيتين أمر الله تعالى بالأصل ثم أحال إلى البدل عند تعذر Badali. الأصل إلى البدل عند تعذر الأصل ولذا كانت هذه القاعدة تجمع في غايتها أمرين Nah, dulu. Wa fil ayataini, dalam dua ayat di atas, amarallahu ta'ala bil asli. Allah perintahkan untuk mengerjakan yang asal dulu. Tsumma ahala ilal badali. Kemudian baru Allah pindahkan kepada badalnya inda ta'adzuril asli. Ketika yang asal ini enggak mungkin bisa dilakukan. Walidha kanat hadhil qa'idatu tajma'u fi ghayatiha amrayni. Oleh karena itu, kaidah ini secara maksimal menggabungkan di antara dua perkara. Silakan dibaca. Ummu Hanifah. Bismillah, Assalamualaikum. Qala syari rahimahullah, al-awwalu ta'zimu maqamil ubudiyyati lillahi ta'ala bi anna
كل أمر لا يقدر عليه المكلف يجعل له من البدل المقدور عليه ما يبقى ديمومة Daimumatal ديمومة العبودية عبودية. الثاني Tsani. مشروعية التيسير ورفع الحرج بإسقاط الشاق غير المقدور عليه وجعل بدل عنه أخفى وأيسر منه. Naam. Al-awwalu yang pertama, ta'zimu maqamil ubudiyati lillahi ta'ala. Pengagungan maqam ubudiyah, ketuhanan. Pengagungan sisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuktikan Allah benar-benar Rabbul Alamin. Allah benar-benar Tuhan yang maha bijaksana, yang maha hikmah hukumnya. Bi anna kulla amrin la yaqdiru alaihi mukallafu. Itu Allah menjadikan semua perkara yang tidak dimampui oleh mukallaf, oleh hamba. Yaj'alu lahu minal badalil makduri alaihi. Allah jadikan ada penggantinya yang dimampui oleh dia. Ma yamqa daimumatal ubudiyati, yang ketika si hamba ini melakukan pengganti tersebut, ini akan melanggengkan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bayangkan kalau orang nggak mampu berdiri untuk sholat, kemudian sholat menjadi nggak wajib karena dia nggak mampu berdiri, kemudian nggak wajib, maka akan banyak sekali orang nggak sholat nanti, sehingga tidak terjadi daimumatul ubudiyah, kelanggengan penghambaan kepada Allah. Karena itu orang akan banyak absen sholatnya. Tapi ketika Allah kasih pengganti, kalau nggak mampu berdiri ya duduk, maka orang akan terus beribadah, akan tetap sholat, sehingga terjadilah daimumatul ubudiyah, kelanggengan penghambaan kepada Allah. Makanya kata para ulama, tidak ada satu detik pun di atas muka bumi ini kecuali pasti ketika itu Allah disembah. Ya. Kalau sekarang kita nggak melakukan apa-apa, kita sedang rebahan, nggak ibadah, nggak sholat, nggak apa, nggak nuntut ilmu, rebahan. Kan ada orang lain yang sedang ibadah. Ya, kalau satu kampung semua sedang rebahan semua, kan di kampung sebelah mungkin ada yang sedang ibadah. Satu negara mungkin rebahan semua mungkin gitu. Andaikan mungkin. Negara lain ada sedang ibadah. Jadi setiap detik, bahkan setiap milidetik pasti ada orang sedang beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah itu terus daimumah, terus terjadi terus menerus. Nggak ada satu detik pun di mana dunia ini kosong dari ibadah kepada Allah. Pasti ada orang yang sedang ibadah. Kecuali nanti di hari kiamat, di akhir zaman. Ya. Di antara tanda akhir zaman adalah manusia nggak tahu lagi apa itu Allah. Ya, jangankan ibadah, nama Allah aja nggak tahu. Allah itu siapa ya? Allah musta'an. Atsani, yang kedua, masyru'iyatut taysiri wa raf'ul haraji. Disyariatkannya memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Bisqatish syaqi ghairil maqduri alaihi. Dengan menggugurkan kesulitan yang tidak dimampui oleh seorang hamba. Wa ja'lu badalin anhu, dan dibuatnya oleh Allah pengganti dari kewajiban yang awal tersebut. Akhaffa wa aysara minhu, yang lebih ringan dan lebih mudah daripada yang asal. Ya, akhaffa di sini dia majrur ya, karena dia badal dari badalin. Ja'lu badalin.
Kenapa kita baca ja'lu badalin? Karena di awalnya masyru'iyatu sebagai isim. Ya. Masyru'iyatu taisir. Ini kan waw pada ja'lu badalin. Ini kan ataf kepada masyru'iyatu. Karena masyru'iyatu isim, maka ja'ala ini kita juga baca dengan sebagai isim juga. Ja'lu badalin anhu. Dan Allah jadikan adanya badal atas apa yang digantikan tersebut. Kemudian akhaffa. Ya. Akhaffa ini badal dari badalin. Sehingga dia majrur dan karena dia ghairu munsharif ya. Kita baca akhaffa dengan tanda majrurnya fathah. Akhaffa wa aysara minhu. Disyariatkannya memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Tentunya tidak secara brutal gitu ya. Memberikan kemudahan tidak ugal-ugalan, tapi sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Karena kalau sekedar disyariatkan memberikan kemudahan, nanti orang akan sembarangan memberikan kemudahan. Nggak sholat, bisa dibadalkan sholatnya. Ah kan gampang, bisa dibadalkan sholatnya. Orang tua nggak sholat, dibadalkan sholatnya sama anak. Ini kan kemudahan. Kan disyariatkan memberikan kemudahan. Nah ini namanya memberikan kemudahan yang ugal-ugalan. Padahal amalan membadalkan sholat ini nggak ada. Dan ini ijma ulama. Ulama ijma nggak ada amalan membadalkan sholat orang lain. Membadalkan sholat orang lain nggak ada. Kalau puasa bisa dibadalkan oleh orang lain. Umroh, haji bisa. Zakat bisa dibayarkan oleh orang lain. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa dibadalkan, digantikan oleh orang lain. Nah, tujuan kita belajar kaidah fikih dan juga usul fikih dan juga ilmu fikih ya adalah untuk memberikan kemudahan dengan sesuai tuntunan. Kita ingin memberikan kemudahan pada orang lain tanpa melanggar syariat, gitu ya. Karena pada asalnya syariat itu mudah, ad-dinu yusrun, gitu ya. Kita berikan kemudahan tapi jangan sampai melanggar syariat. Ya. Kata para ulama, kalau suatu skema transaksi jual beli itu bisa dibawa kepada beberapa kemungkinan tasawur, kemungkinan skema akad. Bisa masuk pada akad ini, bisa masuk pada akad itu, bisa masuk pada akad itu. Misalnya sebuah skema transaksi jual beli ini bisa dibawa kepada 3 tasawur, 3 bentuk akad. Ya. Yang 2 haram, yang 1 mubah. Akad yang nomor 1 ini haram. Akad yang nomor 2 kalau dibawa kepada akad nomor 1 haram. Dibawa kepada akad nomor 2 haram. Dibawa kepada akad yang nomor 3 mubah. Maka skema transaksi ini wajib dibawa kepada akad nomor 3. Karena pada asalnya agama itu mudah. Nah, jadi tujuan kita belajar fikih bukan untuk bermudah-mudahan, bukan. Ya, bukan untuk memudahkan menghalalkan yang haram, bukan. Bukan untuk memudahkan melakukan maksiat. Ya, hati-hati ya, jangan sampai pengetahuan fikih yang dimiliki malah digunakan untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Malah digunakan untuk bermudah-mudahan. Harusnya semakin pintar fikih, semakin takut kepada Allah, bukan semakin pintar ngeles gitu ya. Pintar ngeles itu maksudnya melakukan yang haram, nah, bisa dicari alasannya, ngeles. Melakukan yang dosa, maksiat, bermasalah, dicarikan alasannya secara fikih. Ini nggak benar. Ini orang nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini nampaknya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat
dan menghasilkan amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada pertanyaan. Bagaimana menanggapi pendapat yang mengatakan bolehnya safar dengan cara harus ditemani wanita dan aman seperti bandara? Apakah diingkari atau kita buka peluang bahwa ini masalah khilaf? Itu mazhab Hanafi. Ya. Jadi safar tanpa mahram, 3 mazhab mengharamkan. Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya. Mengharamkan. Hanafi membolehkan, yang penting aman, marrufaqa al-aminah. Ditemani oleh teman-teman yang terpercaya. Kalau kita menghadapi khilafiyah, bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Metodenya kita kembalikan kepada dalil. Kan hadisnya mengatakan la tusafirul mar'atu illa wa ma'adhi mahram. Gak boleh wanita bersafar kecuali bersama mahram. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mau dibawa kemana hadis ini gitu ya? Kalau kita ambil pendapat mazhab Hanafi, mau dibawa kemana? Mau kita buang saja demi ikut mazhab Hanafi? Kalau kita menghadapi khilaf, ya kita kembalikan kepada dalilnya. Jadi kalau misalnya ada akhwat yang dia safar tanpa mahram karena dia menguatkan dalil-dalilnya mazhab Hanafi, dia sudah pelajari dalilnya, argumennya, ya, hadisnya, usul fikihnya, dan dia merasa mantap bahwasanya inilah yang paling kuat, ya, dibandingkan pendapat jumhur. Kalau memang seperti itu, silakan kita toleransi. Silakan dia safar tanpa mahram, ditemani oleh teman-teman yang terpercaya gitu ya. Karena dalil. Karena dia menganggap dalilnya paling mantap mazhab Hanafi. Kalau dia sudah pelajari. Kita toleransi, nggak ada masalah. Ya. Tidak kita ingkari, tidak kita cela akhwat yang seperti itu. Tapi kalau mazhab Hanafi itu ma'arrufaqa al-aminah. Bersama teman-teman yang terpercaya. Kalau sendirian, akhwat safar tanpa mahram sendirian. Ini mazhab apa ini? Ini mazhab apa ini? Kalau mazhab Hanafi itu ma'arrufaqa al-aminah. Bersama teman-teman yang terpercaya. Hanya akhwatnya banyak gitu ya. Dan bisa dipercaya. Kalau safar sendirian, nggak pakai mahram, mazhabnya mazhab apa ini? Itu kalau dia benar-benar sudah pelajari ya. Dalil-dalilnya, argumennya, usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, dan dia mantap dengan dalilnya. Maka kita tidak ingkari, kita toleransi. Tapi kalau dia memilih pendapat bolehnya safar tanpa mahram karena itu lebih enak, karena itu lebih mudah buat dia, maka ini namanya tatabu rukhas. Cari-cari pendapat yang enak-enak saja di antara para ulama, dan ulama ijma, ulama sepakat namanya tatabu rukhas itu haram dan termasuk ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, dari sekian pendapat yang ada, mana yang paling enak nih? Ini aja lah yang paling enak. Berarti yang diikuti sebetulnya bukan dalilnya, bukan ulamanya, tapi yang diikuti adalah keinginannya, seleranya. Ini lebih sesuai dengan selera saya nih. Cocok, masuk Pak Eko gitu kan. Ini namanya ikuti hawa nafsu, bukan ngikuti dalil, bahkan bukan ngikuti ulama. Bukan dia ngefans sama Imam Abu Hanifah, bukan. Kalau nanti Imam Abu Hanifah ngasih pendapat yang susah, dia tinggalkan juga. Maka bukan Imam Abu Hanifah yang diikuti, tapi hawa nafsunya. Ya. Kalau ada akhwat yang safar tanpa mahram karena jahil, ya namanya orang jahil gimana ya, kita toleransi, mungkin belum tahu. Mungkin belum pernah belajar. Ya. Makanya perlu kita rinci ya. Kalau dia safar tanpa mahram karena memang sudah menelaah dalilnya mazhab Hanafi dan dia mantap dengan itu, ya maka kita toleransi, tidak kita ingkari. Ya. Kalau dia ambil pendapat itu karena enak, maka ini wajib kita ingkari, wajib dinasihati, dan dia keliru dan dia salah, dan ini ijma ulama tentang salahnya. Karena dia telah mengikuti hawa nafsunya saja. Kalau dia melakukan itu karena jahil, ya kita toleransi. Gimana lagi orang jahil, dia nggak tahu, ya kita kasih tahu. Ya, di sini sudah adzan, ya kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti pertanyaan yang lain kita jawab pada
kesempatan yang akan datang insyaallah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.